Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Mita Idayani, kemudian rekan saya Reta Lianti, dan juga Franky Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan teknik dokumentasi dan penyusunan sistem, serta siklus pengolahan data. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Reta Lianti. Pembahasan yang pertama di sini siklus pengolahan data. Yang kedua adanya teknik dokumentasi dan penyusunan sistem informasi. Selanjutnya di sini adalah penjelasan mengenai diagram arus data. Sumber data atau tujuan adalah orang atau organisasi yang mengirimkan data dan menerima data dari sistem yang digambarkan dengan kontak atau tujuan data sama dengan data scenes. Selanjutnya proses transformasi, di mana proses yang mengubah data dari input menjadi output dan digambarkan dengan lingkungan disebut sebagai gelombang atau bubble. Selanjutnya arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan garis lurus dengan garis lekungan panah. Selanjutnya adanya penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal atau paralel. Selanjutnya di sini ada contoh diagram arus. Yang pertama adanya data, arus data. Arus data kemudian diproses. Selanjutnya arus data akan dibuat menjadi data, memproses menjadi arus data yang selanjutnya. Contoh DFD untuk sistem pemrosesan pesanan penjualan. Catatan kredit, selanjutnya persetujuan penjualan di mana memungkinkan penerimaan dan pengasipan antara tahap pelanggan yang diproses penagihan pelanggan, memproses data dan mengirimkan ke kurir. Selanjutnya disiapkan piutang dagang, catatan pengelolaan dan harga dagang. Bagan air atau flowchart. Bagan air merupakan teknik yang digunakan untuk menjelaskan aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan air menggunakan serangkaian simbol atau standar untuk mengurangi prosedur dan pengelolaan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol dari bagan air ini sebagian pada materi sistem akuntansi. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh kawan saya Franky Pratama. Berikut adalah contoh bagan alir dari sistem akuntansi. Pelanggan, remittance, admins, sampai dengan audien, sampai dengan ke bank. Kemudian bagan air program, yaitu dimulai dari masukkan data, order penjualan, kredit disetujui, mau diorder atau tidak, persediaan barang atau barang cukup, mau diorder atau tidak, order dari lebih dari 500 unit, berikan diskon 20%, penuhi order dan selesai. Kemudian bagian konfigurasi komputer, bagian alir sistem, yaitu input, proses, penyimpanan, output. Bagian alir programnya input data, kondisi cocok, melaksanakan perhitungan dan data terupdate. Selanjutnya perbedaan antara DFD dan flowchart. Yang pertama, diagram arus data menekan pada aliran data, sedangkan bagian atau flowchart lebih menekan pada dokumen atau pencatatan transaksi. Kemudian bagian arus data hanya menggunakan pas simbol saja, sedangkan flowchart menggunakan lebih dari 4 simbol. Flowchart menunjukkan urutan proses dokumen yang terbaik di pihak yang terkait dan aliran data, sedangkan bagian arus data hanya menggambarkan aliran data saja. Flowchart digunakan terutama untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada karena menjelaskan tentang bagaimana data diolah dan disimpan, sementara bagian arus data digunakan untuk mendesain sistem baru. Pengertian CA. Dia dirancang untuk menghasilkan informasi yang membantu para pemakai melakukan aktivitasnya. CA yang berbasis komputer mengubah data transaksi
ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dan memproses. Setelah diproses, data disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dan kemudian dikonfirmasikan ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia sebagai siklus pengolahan data. Pemasukan data. Pada tahap ini, data transaksi direkam dan dikonfirmasikan menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer untuk memudahkan pemrosesan input data. Kemudian penyimpanan data. Sistem pengolahan data secara elektronik menyimpan daftar dengan mengorganisasikan data yang lebih kecil ke dalam unit yang lebih besar secara terstruktur dan hierarkis, yaitu data yang lebih kecil ke dalam unit yang lebih besar secara terstruktur dan hierarkis, yaitu void, yaitu kumpulan elemen data terkecil yang disimpan dalam sebuah spasi atau ruang. Fish record adalah sejumlah file yang dikelompokkan dan membentuk sebuah satuan. File adalah sekumpulan rekor yang sejenis, contoh file piutang dagang. Database adalah kumpulan e-file yang membentuk satuan data yang besar. Dengan dikumpulkannya data perusahaan ke dalam database, maka koordinasi data menjadi lebih mudah sehingga proses pembaruan, updating, dan akses data menjadi lebih lancar. Yang pertama, jenis-jenis dalam penyimpanan data. Yang pertama, file transaksi, file induk, file master, file table, file cadangan, dan suspense file. Pemrosesan data. Dalam pemrosesan data transaksi berdasarkan komputer pada si A dibagi menjadi dua, yaitu sistem batch kelompok dan sistem real time seketika. Sistem batch pengolahan data kelompok merupakan pemrosesan transaksi yang sama dengan sebuah kelompok. Pemrosesan dilakukan pada satu waktu tertentu, setiap jam, setiap hari, atau jumlah transaksi mencapai angka tersebut, misalnya 60 atau 100 transaksi. Transaksi yang sudah terkumpul dalam sebuah batch dapat diproses secara urut dan dengan teknik pemrosesan langsung. Proses pengolahan data. Yang pertama ada mind map atau mindset ya. Di sini yang pertama ada pemrosesan batch dengan menggabungkan file frekuensi, dilanjutkan dengan pemrosesan batch dengan menggunakan file akses langsung. Kemudian yang terakhir adalah pemrosesan dengan pengumpulan data real time. Pemrosesan batch ini menggunakan file akses langsung. Transaksi diproses seketika transaksi itu terjadi dan file induk serta file transaksi dapat diproses secara acak dalam pemrosesan. Ketika sebuah transaksi terjadi, komputer menggunakan primary key pada transaksi file. Contoh, nomor rekening. Untuk mencari record yang diinginkan pada file induk, setelah ditemukan record tersebut, dipanggil atau diperbarui secara tertulis ulang ke file induk flowchart. Lanjutkan dengan output informasi di mana disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, dokumen operasional yang dihasilkan pada akhir kegiatan pengolahan transaksi, contoh laporan penerimaan barang, permintaan pembelian, dan lain-lain. Yang kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, query, merupakan informasi yang diberikan oleh sistem karena sistem merespon permintaan data secara spesifik, baik bentuk, isi, maupun waktu dihasilkan informasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.